Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah pertemuan pertama ya dalam HI. Dalam konteks HI kita hari ini, kita akan bicara tentang yang pertama, kita akan bicara soal subjek hukum internasional. Ya, jadi kita hari ini akan bicara tentang apa saja sih subjek hukum internasional itu. Ini awal sekali, sangat mendasar. Eh, Apa sih yang dimaksud dengan subjek? Nah, jadi pertama-tama kita kawan-kawan harus memahami dulu apa sih subjek hukum itu. Nah, baru kemudian kita akan bicara soal subjek hukum internasional. Jadi kalau kita bicara subjek itu adalah sesuatu atau seseorang yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi kalau kita bicara subjek hukum, berarti seseorang atau suatu entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hukum. Nah, hari ini kita akan bicara dalam konteks hubungan hukum internasional ya atau HI. Nah, setidaknya ada 6 ya. Jadi ada beberapa literatur yang menyebut 7, ada yang cuma 5 dan lain-lain gitu ya. Macam-macam, Bapak membebaskan kalian untuk memilih ya buku-buku atau literatur apa yang kalian mau baca untuk memahami hukum internasional secara umum. Nah, tapi dalam literatur yang Bapak baca, setidaknya Bapak mengkategorikan ada 6. Ya, ada 6 subjek hukum internasional yang sampai sekarang itu masih eksis. Kita akan breakdown satu-satu. Nah, pertama kita bicara subjek hukum yang paling utama. Ya, subjek hukum yang paling utama adalah negara atau negara-negara. Ya, jadi kalau kita bicara hukum internasional kan kita bicara soal hukum yang menaungi negara-negara. Ya, nanti kita bicara lagi apa sih yang dimaksud negara itu, nanti kita akan bahas itu di materi hari ini juga. Nah, jadi negara sebagai subjek hukum berarti dia dalam hukum internasional dia memiliki hak dan kewajiban. Ya, jadi Indonesia misalnya sebagai suatu negara, negara dan juga sebagai pemerintahan ya, itu memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, terutama negara-negara yang bergabung dalam beberapa organisasi-organisasi internasional. Ya, itu subjek hukum. Nah, kemudian yang kedua adalah organisasi internasional. Jadi organisasi internasional itu biasanya adalah wadah ya, wadah institusi dari negara-negara ketika dia masuk ke suatu perhimpunan. Ya, jadi negara itu sebenarnya mirip juga sama individu ya. Negara itu mirip dengan manusia, individu. Kenapa? Karena tidak ada negara, ya, tidak ada negara yang 100% terisolasi. Tidak ada negara yang 100% hidup sendiri. Bapak rasa nggak ada. Ya mungkin bisa kalian contohkan misalnya Korea Utara, Pak. Korea Utara itu, Pak, bisa dibilang dia hidup sendiri, padahal nggak juga. Kenapa? Karena Korea Utara walaupun dia terkesan hidup sendiri tanda kutip ya, tapi sebenarnya Korea Utara juga punya hubungan diplomatis dengan Cina dan beberapa negara-negara komunis. Jadi sebenarnya dia nggak sendiri juga. Ya, jadi intinya negara-negara itu akan berhimpun dalam suatu organisasi internasional. Kalau secara umum, secara global kita mengenalnya PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahasa Inggrisnya United Nations atau UN. Ya, kemudian ada banyak lagi di UN itu ada banyak lagi organisasi-organisasi internasional lain. Ada ILO, International Labour Organization, ya, organisasi buruh internasional. Ada UNESCO, ada ILO, sudah ILO tadi ya, ada UNICEF dan lain-lain. Itu organisasi internasional. Nah, tapi organisasi internasional itu juga ada dalam beberapa kawasan. Ya, jadi negara-negara itu juga ada kawasan-kawasannya. Misalnya kawasan Eropa. Di kawasan Eropa, maka mereka akan membentuk suatu wadah organisasi yang namanya Uni Eropa. Ya, mungkin kenal ya namanya Uni Eropa atau EU, European Union. Nah, kalau di daerah Asia Tenggara, ya Asia Tenggara ASEAN namanya. Nah, Indonesia bagian dari ASEAN itu. Nah, jadi organisasi internasional itu baik itu yang bersifat global,
isu-isu tertentu gitu ya. Ada organisasi yang bicara soal buruh, maka dia ILO namanya. Ada organisasi yang bicara soal pendidikan dan juga kebudayaan, UNESCO namanya. Dan juga ada organisasi-organisasi yang berdasarkan kepada kawasan. Mereka itu semuanya adalah subjek hukum internasional. Ya, mereka subjek hukum internasional, mereka punya hak, mereka punya kewajiban dalam hukum internasional. Nah, dalam organisasi internasional, ya ini sebenarnya ada esensi yang secara historis tidak bisa kita nafikan. Ya, jadi kalau kita bicara organisasi internasional, kita tidak bisa melepaskan dari sejarah Palang Merah Internasional. Nah, jadi Palang Merah Internasional ini dianggap sebagai subjek hukum historis, subjek hukum tertua, ya tertua dan dia tertua dan dia mengawali Liga Bangsa-Bangsa, mengawali PBB. Nah, jadi Palang Merah Internasional atau Red Cross Organization ini sebenarnya adalah organisasi internasional pertama, ya, yang kemudian melahirkan Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian Liga Bangsa-Bangsa diubah menjadi PBB. Nah, kenapa kisahnya ada Palang Merah Internasional? Mungkin kalian sering ya, kalau di Banjarmasin, di Es Parman itu, Jalan Es Parman di seberangnya Polda, geser sedikit seberang Polda, itu ada Palang Merah ya, ada Palang Merah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, itu adalah perwakilan ya, itu perwakilan Palang Merah Internasional sebenarnya. Ya, jadi Palang Merah Internasional itu organisasi internasional yang memiliki cabang-cabang di semua negara sampai di level kabupaten kalau tidak salah. Yaitu ada Palang Merah. Nah, gimana sih kisahnya jadi Palang Merah Internasional ini menjadi organisasi internasional tertua dan secara historis diakui sampai hari ini sebagai subjek hukum. Nah, jadi kisahnya ya adalah di Eropa. Ya, jadi di Eropa itu dulu sebelum Perang Dunia Pertama, Eropa itu juga sering perang. Ya, jadi Eropa itu negara yang paling sering perang dulu, perang agama, perang etnis, misalnya ya, misalnya seperti perang antara Katolik sama Protestan selama 9 tahun, itu pernah ada di Eropa Barat dulu. Mereka saling bunuh, saling bantai di sana. Nah, jadi ketika Eropa berkecamuk, ada satu negara kecil yang sedari awal sudah mengatakan dirinya berkomitmen bahwa kami adalah negara yang netral. Jadi ada negara di Eropa Barat yang mengklaim bahwa diri mereka adalah negara yang netral sampai hari ini. Jadi negara itu adalah negara Swiss. Ya, jadi kalau kalian pernah mendengar negara Swiss, itu kan lambangnya juga sama seperti palang merah. Ya, lambangnya itu salib, bukan salib sih, palang. Ya, ini bukan agama ya, jadi ini palang, ya, bukan salib ya. Jadi lagi-lagi mungkin banyak yang sensitif. Oh itu kayaknya salib pak? Enggak, ini palang. Ya, cross. Nggak ada hubungannya sama agama. Jadi Swiss itu adalah negara yang netral di Eropa dan mereka itu hanya membantu atau hanya mengintervensi perang-perang lewat lewat bantuan kemanusiaan. Ya, jadi ketika daerah-daerah di Eropa berperang, Swiss itu negara yang memberikan bantuan-bantuan medis. Ya, makanya kalau kalian lihat di perang itu kan ada orang yang pakai palang merah ya, oh berarti dia medis. Dia bukan tentara, dia tidak bawa senjata, dia datang hanya untuk membantu orang-orang yang terluka. Itu sangat luar biasa ya. Jadi di Perang Dunia Pertama, Swiss juga netral. Jadi ketika Perang Dunia Pertama berkecamuk, Swiss juga netral. Dia nggak ikut-ikutan, tapi dia hanya ikut dalam membantu kemanusiaan. Ya, kemudian namanya Palang Merah Internasional. Perang Dunia Kedua juga terjadi di Jerman ya, di Jerman, Polandia, di Perancis, ya semuanya hancur lebur waktu itu. Nah, Palang Merah Internasional itu juga membantu. Nah, makanya kemudian Palang Merah Internasional sampai hari ini dianggap sebagai subjek hukum internasional yang bergerak dalam misi-misi kemanusiaan. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, Tahta Suci Vatikan. Nah, ini juga
ini juga historis ya. Jadi dari ke-6 subjek hukum internasional ini ada 2 yang historis. Pertama Palang Merah Internasional, kedua adalah Tata Suci Vatikan. Nah, Tata Suci Vatikan ini historis kenapa? Karena dulunya ya di Eropa pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan adalah si paus. Ya, paus atau pope itu adalah pemimpin Katolik sedunia dan dia juga pemimpin negara. Ya, jadi banyak negara-negara dulu ya, negara-negara di Eropa dulunya itu berada di bawah pengawasan dari Pope. Tapi kemudian terjadi revolusi, kemudian terjadi sekularisme misalnya, maka kemudian tahta suci Vatikan ini hanya untuk Katolik saja. Kalau sekarang ya, kalau dulu hampir semua negara Eropa itu tunduk taat kepada Paus. Nah itu dulu. Nah jadi sekarang tahta suci Vatikan itu tetap dianggap sebagai subjek hukum internasional, tetapi secara historis saja. Nah, jadi tentu Vatikan ini tidak menjadi subjek di Indonesia misalnya. Ya, kenapa? Karena Indonesia negara yang independen, ya, walaupun kita juga punya kaum Katolik, ya, kita juga punya umat Katolik, tetapi secara kenegaraan ya Indonesia itu negara yang berkedaulatan, jadi nggak ada relasinya sama Vatikan misalnya. Dan negara-negara Eropa lain pun seperti itu. Jadi Eropa juga banyak yang Katolik tetapi sudah melepaskan diri dari Vatikan. Nah, jadi sekarang Vatikan itu hanya sebagai historis saja. Nah, yang menariknya adalah nomor 4. Jadi nomor 4 itu adalah kelompok pemberontak. Atau kalau istilah bahasa hukum humaniternya adalah belligerent. Ya, belligerent. Belligerent berarti adalah kelompok pemberontak yang diakui dalam hukum internasional. Nah, bagaimana itu kisahnya kelompok internasional, kelompok pemberontak, tapi diakui oleh hukum? Nah, biasanya kelompok pemberontak ini akan menjadi belligerent ya ketika dia sudah berkomitmen untuk menyelesaikan pertikaian, untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jadi ketika kelompok pemberontak itu sudah menyatakan bahwa kami akan berdamai, maka dia dianggap sebagai belligerent. Maka dia bisa mendapatkan hak dan kewajiban dalam hukum internasional untuk berunding. Nah, contohnya apa? Indonesia pernah seperti ini. GAM di Aceh. Ya, jadi dulu GAM itu dianggap sebagai kelompok pemberontak ya, gerakan Aceh Merdeka. Di zaman-zamannya Pak Harto, mereka dicari, mereka dibunuh, dan saling balas-balasan lah. Nah, tapi kemudian berkah dari tsunami, jadi tahun 2005, kalau tidak, ya 2005, awal 2005, enggak deh, akhir 2004, Aceh itu kena tsunami. Mungkin kalian pernah dengar ya. Akhir 2004, Desember, 2 hari setelah Natal, Aceh itu diserang oleh tsunami dan hancur semua itu. Aceh, dan banyak pemberontak-pemberontak, kelompok-kelompok pemberontak di Aceh itu tidak punya sumber daya lagi. Ya, kenapa? Karena semua peralatan militer mereka itu sudah larut gitu ya sama tsunami. Maka akhirnya GAM mendeklarasikan dirinya sebagai belligerent. Maka kemudian dirundingkan. Ya, maka kemudian pemerintah Indonesia dan GAM itu berunding di Helsinki, Finlandia. Maka keluarlah namanya MOU Helsinki. Nah, MOU Helsinki inilah ya yang menjadi dasar perdamaian di Aceh sampai hari ini. Jadi kenapa Aceh sampai hari ini tetap di Indonesia? Ya alasannya karena GAM itu sudah mendeklarasikan dirinya sebagai belligerent atau kelompok pemberontak yang menundukkan dirinya kepada hukum internasional. Nah, itu kisahnya kawan-kawan ya. Jadi kenapa kelompok pemberontak itu bisa menjadi subjek hukum? Ya kalau dia punya etikat baik. Bagaimana dengan OPM sekarang? Nah, sekarang kan Indonesia juga lagi rame nih. Kita punya OPM yang lagi ngacau di Papua misalnya. Gimana? Ya sampai sekarang bahkan OPM
statusnya menjadi teroris dengan segala kontroversinya tentunya ya. Nah, jadi belum menjadi belligerent ya. OPM itu belum menjadi belligerent karena belum ada proses perundingan. Oke, kita akan masuk ke yang terakhir, individu. Nah, kawan-kawan, individu. Jadi individu, jangan salah ya, individu juga bisa menjadi subjek hukum internasional. Jadi tidak hanya negara yang punya hak dan kewajiban hukum internasional, tetapi juga individu. Kenapa individu kemudian menjadi subjek hukum internasional? Ini menarik, ada sejarahnya. Ya, jadi dulu sekali sebelum Perang Dunia Kedua, yang namanya subjek hukum internasional yaitu hanya negara, organisasi internasional, perusahaan dan lain-lain gitu ya. Itu saja ya. Negara itu menjadi subjek ya karena dia punya apa ya? Dia punya tanggung jawab dalam konteks hukum internasional. Tapi individu enggak. Individu itu hanya subjek HTN. Dia hanya subjek hukum tata negara di negaranya masing-masing, ya enggak? Nah, tapi kemudian individu itu masuk menjadi subjek hukum internasional setelah Perang Dunia Kedua. Kenapa Perang Dunia Kedua? Karena di Perang Dunia Kedua, ya mungkin kalian juga sudah baca beberapa literatur ya, di Perang Dunia Kedua itu kan terjadi genosida, ya genosida atau pemusnahan massal etnis Yahudi oleh Nazi. Nah, dan itu dilakukan oleh individu-individu, ya. Jadi dulu kan bagaimana sih caranya? Jadi ketika Perang Dunia Kedua berakhir, ya ketika Perang Dunia Kedua berakhir, PBB dibentuk dan PBB kemudian bingung bagaimana caranya kita meminta pertanggungjawaban. Ya, kita bisa meminta pertanggungjawaban kepada Jerman misalnya sebagai negara musuh atau kepada Jepang sebagai negara musuh juga. Kita bisa minta pertanggungjawaban kepada negara. Tetapi kita nggak bisa, kata PBB, meminta tanggung jawab kepada aktor-aktor intelektual dalam Perang Dunia Kedua. Kita nggak bisa minta pertanggungjawaban dari panglima perang Nazi. Kita nggak bisa minta pertanggungjawaban dari panglima perang Jepang misalnya. Maka kemudian konsep HI diubah. Konsep HI diubah dengan memasukkan individu sebagai subjek hukum internasional. Ketika individu menjadi subjek hukum internasional, maka dia punya hak dan kewajiban. Ketika dia punya hak dan kewajiban, artinya individu juga bisa dihukum oleh hukum internasional. Nah, itu kisahnya. Ya, maka kemudian oknum-oknum atau panglima-panglima perang Nazi, Jepang itu bisa dipidanakan. Ini awal mulanya ya terbentuknya pidana internasional. Ya, jadi mungkin kalian pernah dengar hukum pidana internasional itu awalnya adalah di Perang Dunia Kedua. Ya, untuk apa? Untuk meminta akuntabilitas penjahat-penjahat perang di Perang Dunia Kedua. Nah, baru kemudian bergulirlah itu ya, karena dunia ini kan nggak pernah damai ya. Ya itu kenyataan pahit kita. Dunia itu nggak pernah damai. Jadi ketika Perang Dunia berakhir, tidak berarti bahwa perang akan berakhir. Masih banyak perang-perang lain. Misalnya pemberontakan dengan pembunuhan ada di Rwanda misalnya. Ya, jadi kalau kalian pernah dengar Hotel Rwanda, nanti Bapak akan kasih filenya tentang Hotel Rwanda, yaitu kisah tentang genosida di Rwanda ya oleh suku Tutsi dan suku Husni. Itu berperang dan saling bunuh di sana. Kemudian di ASEAN misalnya, mungkin kalian nggak tahu, tahun 98, Bapak ingat waktu itu masih SMP, di Kamboja itu terjadi pembunuhan massal oleh rejim Pol Pot atau Kamar Merah namanya. Hampir 80% ya populasi Kamboja itu dibunuh. Nah, jadi penjahat-penjahat perang itu di Bosnia juga, Bosnia Herzegovina, itu juga terjadi pembunuhan. Di Armenia juga terjadi pembunuhan. Yugoslovakia
juga terjadi peperangan dan juga pembunuhan, genosida dan lain-lain. Ya. Nah, itu yang dimintakan pertanggungjawabannya adalah aktor intelektualnya. Maka kemudian dibikin tribunal, ya, dibikin tribunal di Rwanda, dibikin tribunal di Yugoslavia, dibikin tribunal di Rwanda. Tujuannya untuk menghukum, ya, individu-individu yang menjadi aktor kejahatan internasional. Nah, itu awal mulanya kenapa individu itu menjadi subjek hukum internasional. Oke, sudah jelas? Ya, ini slide sangat awal berkaitan dengan hukum, ya, hukum internasional, subjek hukum internasional. Oke, kita akan masuk lagi. Kita akan masuk ke material sama formilnya saja dulu. Ya, kita akan masuk ke sumber. Ya, jadi kita sudah bicara subjek, kita bicara sumber dulu. Ya, mungkin ini agak agak overlap mungkin dengan dosen-dosen lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak cuma singkat saja bicara. Nah, ini ada sumber hukum material. Kita akan bicara materialnya dulu. Ya, jadi material itu kan berarti sesuatu yang filosofis. Ya. Materi itu sesuatu yang teoritik. Jadi kita akan bicara teori-teorinya dulu. Nah, misalnya adalah kenapa sih HI itu menjadi sumber gitu loh. Kenapa HI hukum internasional menjadi sumber dari hukum nasional dan lain-lain. Ya, dan kenapa kemudian hukum internasional memiliki banyak sumber juga. Ya. Tapi kita masuk ke materialnya dulu. Nah, materialnya kita bisa melacaknya dari pemikiran Hugo Grotius atau Hugo de Groot. Ya, jadi Hugo Grotius atau Hugo de Groot ini adalah akademisi dari Belanda. Ya, jadi kalau kalian nanti ada rezeki, ada langkah ke Belanda, misalnya di Belanda itu ada nama kota namanya Den Haag. Ya, di Den Haag itu ada Hoogstraat. Ya, Hoogstraat itu adalah Mahkamah Agungnya Belanda. Nah, jadi di depan Mahkamah Agung Belanda itu ada patung-patung ahli hukum. Yang paling awal itu adalah patungnya Hugo Grotius atau Hugo de Groot. Nah, jadi Hugo de Groot ini dianggap sebagai bapak hukum internasional dunia. Ya, kenapa? Karena dia adalah orang pertama yang mendefinisikan apa itu hukum internasional. Jadi kata Hugo de Groot, HI itu sebagai keniscayaan sejarah manusia. Jadi Hugo Grotius mengatakan bahwa pada akhirnya semua negara-negara, ya pada akhirnya semua negara-negara di dunia itu akan masuk ke perhimpunan-perhimpunan. Ya, mereka akan masuk ke perhimpunan, mereka akan masuk ke Uni Eropa, mereka akan masuk ke ASEAN, mereka akan masuk ke PBB. Hal itu sudah diprediksi oleh Hugo Grotius di abad ke-17 lewat teorinya namanya teori hukum alam. Nah, jadi hukum alam kata Hugo Grotius, kenapa? Karena negara itu sama seperti manusia, sama seperti individu, di mana tidak mungkin negara itu bisa hidup sendiri. Negara itu perlu teman, negara itu perlu partner, negara itu perlu perhimpunan supaya mereka bisa berdamai, supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik. Nah, kira-kira gitu. Hugo Grotius yang pertama dengan teori hukum alamnya. Nah, tapi kemudian ada teori positivistik ya, dari Jelinek. George Jelinek ini orang Jerman. George Jelinek punya pendapat yang agak berbeda dengan Hugo Grotius. Jadi kata Jelinek, ya, Jelinek mengatakan bahwa HI itu malah lahir dari kemauan negara untuk tunduk kepada aturan HI. Nah, ini awal mula muncul dua teori tentang hubungan antara HI dengan HTN. Ya. Jadi ada hubungan antara HI dengan HTN. Ya. Nah, jadi Jelinek mengatakan bahwa produk-produk HI, produk-produk hukum internasional itu hanya diakui oleh negara apabila dia melalui proses ratifikasi. Nah, jadi ini munculnya ratifikasi sekarang. Jadi kalau kalian membaca hukum dan HAM misalnya, hukum dan HAM kan ada beberapa covenant, ada beberapa konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia.
Nah, itu sebenarnya lahir dari teori positivistik yang kemudian menimbulkan namanya teori dualisme. Nah, jadi teori dualisme itu mengatakan bahwa antara HI dengan HTN itu berbeda. Ya, jadi bagaimana caranya supaya hukum internasional bisa diakui oleh hukum nasional atau HTN, maka dia terlebih dahulu harus melewati yang namanya proses ratifikasi. Nah, jadi kemudian kata Jelinek, HI itu sebenarnya harus diakui dulu. Ya, HI itu harus diakui dulu oleh HTN untuk bisa menjadi hukum nasional. Nah, itu positivistik. Nah, kalau yang si Grotius, ya, kalau Hugo Grotius, ya, hukum alam itu nama teorinya adalah monoism atau monoisme. Monoisme berarti antara hukum internasional dengan hukum HTN itu sama. Ya, jadi HTN mengikuti HI. Itu kalau monoism. Ya, di beberapa negara-negara maju sekarang yang menjadi paradigma hukum itu adalah monoisme. Di Eropa Barat misalnya, apa yang diputuskan oleh Uni Eropa, apa yang diputuskan oleh Uni Eropa itu harus menjadi hukum di negara-negara Eropa Barat. Itu namanya bukan monoism. Nah, kalau Indonesia kita menganut yang namanya dualisme tadi. Indonesia, Malaysia, Singapura, hampir semua negara ASEAN kalau tahu Bapak itu menganut dualisme. Jadi hukum internasional harus diratifikasi dulu. Ya, harus diratifikasi dulu supaya dia bisa menjadi hukum HTN. Nah, itu. Nah, kemudian itu dua hal yang berbeda ya. Jadi antara monoisme dengan dualisme, antara hukum alam dengan hukum positivistik itu berbeda ya. Nah, tapi ada hukum yang objektif. Nah, ini disebut sebagai teori yang objektif. Ya. Teori objektif itu lahir dari Kelsen. Jadi Kelsen mengatakan HI itu lahir dari norma hukum internasional Pacta Sum Servanda. Ya, Pacta Sum Servanda ini prinsip yang sangat penting Bapak Raza yang kalian harus tahu bahwa suatu negara itu terikat. Suatu negara terikat oleh norma hukum internasional ketika negara tersebut melaksanakan perjanjian. Nah, jadi di sini teori perjanjian internasional. Ya, jadi perjanjian itu mengikat. Jadi Pacta Sum Servanda itu adalah bahasa Latin yang artinya fakta. Fakta itu artinya adalah perjanjian. Perjanjian adalah hukum bagi para pihak. Ya, jadi para pihak yang ada dalam suatu perjanjian itu memiliki moral hukum untuk tunduk dan taat kepada perjanjian tersebut. Intinya apa? Secara objektif, suatu negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional ketika mereka terlibat dalam perjanjian internasional. Nah, itu tiga teori yang Bapak rasa secara material penting untuk dipahami sebelum kita melangkah kepada sumber hukum formal. Nah, ini sumber hukum formal nih. Ya, apa saja sih sumber hukum formal itu? Nah, itu setidaknya bisa kita lihat dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Jadi dalam Statuta Mahkamah Internasional itu dijelaskan beberapa sumbernya. Pertama adalah perjanjian internasional. Ya, perjanjian internasional itu ada yang berupa law making treaty, maka dia menjadi konvensi. Ya, Bapak tulis di sini. Dia bisa menjadi covenant. Ya, dia bisa menjadi covenant atau covenant ya, covenant. Dia bisa menjadi covenant dan konvensi. Nah, konvensi atau convention. Nah, nanti kawan-kawan kalau mengambil HAM ya kelas hukum internasional, kita akan mengenal banyak konvensi, covenant internasional yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia. Nah, itu awalnya adalah law making treaty. Ya, ketentuan hukum umum. Nah, jadi bentuknya nanti covenant, bentuknya nanti konvensi.
Nah, dia bagian dari perjanjian internasional juga. Nah, tapi ada perjanjian internasional yang bersifat privat. Nah, itu yang disebut sebagai treaty contract. Ya, treaty contract itu ketentuan kebiasaan internasional yang berlaku khusus. Jadi beda ya. Jadi perjanjian internasional dibagi dua. Ada yang bersifat law making treaty, maka dia menjadi covenant, menjadi konvensi, dan juga ada perjanjian yang privat, ya treaty contract, yang berlaku khusus. Misalnya perjanjian antara Indonesia dengan Singapura, nah itu treaty contract, bukan covenant. Kalau covenant dia umum, ya misalnya covenant tentang hak sipil politik, misalnya covenant tentang hak sipil politik, covenant tentang hak ekonomi sosial budaya, ya itu adalah covenant yang umum. Makanya dia disebut law making treaty. Nah, itu ya, Bapak rasa ini perlu diperjelas. Ada perjanjian internasional, itu sumber hukum internasional. Kemudian terbagi dua, ada law making treaty yang nanti produknya adalah covenant, konvensi, ya, dan kemudian juga ada law treaty contract. Treaty contract adalah ketentuan kebiasaan internasional berlaku khusus, perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat bilateral. Itu treaty contract. Oke, yang kedua adalah kebiasaan internasional. Ya, kebiasaan internasional ditambah juga nih dengan doktrin. Bapak tambah dengan doktrin. Nanti kita akan bicara doktrin. Doktrin-doktrin, pendapat-pendapat ahli hukum internasional itu juga menjadi sumber hukum internasional secara formal. Oke. Kemudian prinsip hukum umum yang baik. Apa sih prinsip hukum yang baik? Ya ini adalah prinsip-prinsip kemanusiaan. Ya, prinsip HAM misalnya. Ya, prinsip penegakan hukum yang baik, prinsip itikat baik, ya, bona fides. Nah, itu juga adalah prinsip-prinsip yang menjadi sumber hukum internasional. Yang terakhir juga penting, jurisprudensi internasional. Jurisprudensi artinya adalah putusan-putusan mahkamah internasional. Ya, jadi nanti mungkin dalam pertemuan berikutnya ya, semoga sempat Bapak akan jelaskan beberapa instrumen-instrumen penegakan hukum internasional. Ya, ada di ICJ, International Court of Justice, ada di ICC, International Criminal Court. Ya, kedua-duanya ada di kota Den Haag. Kemudian juga ada yang regional ya, misalnya seperti Peradilan HAM Eropa di Strasbourg di Perancis. Nah, itu juga ada. ASEAN kita belum punya. Ya, jadi kalau kita bicara negara kita Indonesia, kawasan kita adalah di Indonesia, di ASEAN, sampai hari ini kita belum punya instrumen itu. Tapi itu diakui ya, tapi itu diakui sebagai sumber-sumber hukum internasional. Baik itu yang bisa bersifat sebagai hard law maupun soft law. Nah, jadi ada bedanya ya. Jadi hard law itu berarti hukum, sumber hukum yang mengikat. Sumber hukum yang mengikat kalau di Indonesia itu hanya sumber hukum yang sudah diratifikasi. Nah, ini kawan-kawan konsekuensi dari paradigma hukum kita yang menganut dualisme. Jadi dualisme tadi, ini HI, ini HTN, kedua-duanya terpisah. Bagaimana caranya supaya HI diterima oleh HTN? Maka HTN harus diratifikasi dulu. Jadi HTN harus meratifikasi HI supaya dia bisa menjadi sumber hukum. Nah, makanya kemudian tidak semua perjanjian-perjanjian internasional, tidak semua covenant, tidak semua konvensi, dan tidak semua jurisprudensi ya internasional itu dapat digunakan oleh Indonesia. Kenapa? Karena belum diratifikasi. Itu masalahnya. Yang sudah diratifikasi pun tidak ada jaminan akan dituruti. Ya, tidak akan dituruti oleh pemerintah kita, yaitu lagi-lagi politik. Ya, jadi kalau kita bicara HTN itu kan bicara soal politik ya. Kita bicara soal kepentingan politik, kebutuhan politik dan lain-lain. Nah, itu kawan-kawan secara normatif ya yang dimaksud dengan sumber hukum formil.
Oke, Bapak akan masuk saja dulu ke bagian berikutnya. Nah, kita akan bicara negara. Nah, kita akan bicara negara dalam konteks HI. Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa negara adalah salah satu subjek hukum. Ya, jadi negara adalah salah satu subjek hukum dan dia adalah subjek hukum yang bisa dibilang utama. Ya, jadi subjek hukum internasional yang utama itu adalah negara. Nah, kenapa negara itu menjadi subjek hukum internasional yang paling utama? Karena negara itu punya hak dan kewajiban, dan negara itu punya pemerintahan, dan negara itu punya warga negara yang harus dia lindungi. Nah, Indonesia misalnya, kita tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, dan nasib kita di Indonesia, maka kemudian pemerintah Indonesia itu punya hak untuk menjaga kita sebagai warga negara. Negara punya kewajiban. Negara punya kewajiban untuk menjaga hak-hak kita sebagai warga negara. Nah, kalau misalnya negara tidak bisa menjaga hak-hak kita sebagai warga negara, maka berarti negara abai terhadap tanggung jawabnya. Nanti kita bicara tanggung jawab negara. Nanti itu temanya lagi tanggung jawab negara. Kita akan bicara dulu deh tentang syarat-syarat negara. Syarat-syarat negara yang diakui sebagai subjek hukum dalam hukum internasional. Nah, ini negara itu juga kalian mungkin tahu bedanya sudah ya. Bapak bicara di ilmu negara. Di ilmu negara Bapak menjelaskan perbedaan antara negara dengan pemerintah. Itu dua hal yang berbeda. Negara adalah wadah ideologis. Misalnya Indonesia. Ya, Indonesia ini dari tahun 45 sampai sekarang nggak berubah. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu negara. Tapi kalau pemerintahan beda. Ya, jadi negara adalah wadah ideologis. Nah, sedangkan pemerintahan adalah wadah politik. Ya, jadi pemerintahan adalah instrumen politik yang dipilih oleh rakyat. Itu bedanya, kawan-kawan. Ya, jadi ada beda antara negara sama pemerintahan. Negara itu ideologis, kalau pemerintahan itu politik. Dia comes and goes, dia datang dan pergi. Ya, misalnya kita punya pemerintahan Soeharto dulu. Soekarno lah, Orde Baru, Orde Lama. Kita punya pemerintahan Soekarno, kemudian kita punya pemerintahan Soeharto, kita punya pemerintahan B.J. Habibie, sampai sekarang kita punya pemerintahan Pak Jokowi, 2 periode. Nah, itu pemerintahan. Kita nggak bicara pemerintahan di sini, kita bicara negara sebagai entitas yang umum. Jadi kita bicara yang umum dulu, ideologis, isinya baru ada pemerintahan. Jadi dalam negara itu baru ada pemerintahan. Nah, menurut hukum internasional dalam konvensi Montevideo, Bapak lupa nulis nih, ya harusnya ada konvensi Montevideo. Dalam konvensi Montevideo, ya ini dijelaskan bahwa ada 4 prasyarat. Ada 4 prasyarat suatu negara dapat diakui dalam hukum internasional. Nah, ini nanti bagiannya ada lagi namanya pengakuan internasional. Ya, jadi ketika negara mau merdeka, mereka harus mendapatkan pengakuan internasional, ya, oleh negara-negara lain atau oleh organisasi internasional. Indonesia misalnya, ketika Indonesia merdeka tahun 45, ya, waktu itu keadaan masih sangat chaos, ya. Nah, itu founding fathers kita, ya, bapak bangsa kita, Soekarno, Hatta, itu masing-masing berangkat ke negara-negara maju, negara-negara luar. Tujuannya apa? Meminta pengakuan. Ya, dan yang pertama kali mengakui Indonesia sebagai negara adalah Mesir. Nah, itu nanti kita bicara konteks pengakuan internasional nantilah. Tapi intinya ya secara teori menurut konvensi Montevideo ada 4 prasyarat suatu negara itu bisa menjadi subjek hukum internasional. Pertama, dia harus memiliki a permanent population. Dia harus memiliki populasi yang permanen. Ya jelas dong, suatu negara kan pasti punya orang ya. Harus ada orangnya, harus ada individunya, harus ada masyarakatnya. Rakyat tersebut hidup bersama-sama.
terorganisasi dengan baik. Ya, tidak apa-apa keturunannya berbeda, misalnya ras-rasnya berbeda, nggak apa-apa. Tapi mereka memiliki komitmen yang sama untuk hidup sebagai suatu negara yang berdaulat dan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, itu yang pertama. Syarat pertama, suatu negara itu nggak mungkin nggak ada rakyat. Ya, jadi negara itu harus punya rakyat. Ya, nggak mungkin kan negara nggak punya rakyat, kecuali negara fiksi. Misalnya seperti Wakanda misalnya. Nggak ada orangnya kan, ada lah di sini warga negara Wakanda, nggak ada kan? Oke. Nah, kemudian a divided territory, wilayah yang permanen. Lagi-lagi wilayah permanen. Jadi tadi orangnya yang mengisi, kemudian juga harus ada wilayahnya. Nah, jadi batas-batas wilayah itu adalah komponen negara yang paling fundamental dari sisi hukum internasional. Jadi batas negara. Jadi kalau kalian lihat peta negara kita, kan jelas tuh peta negara Indonesia, ya, bujur timur, bujur barat, ya kan, lintang utara, lintang selatan, perbatasan utara dengan siapa, perbatasan timur dengan siapa, jelas. Kenapa wilayah itu penting diperjelas? Kenapa? Karena dari wilayah itulah suatu negara menjalankan kewenangan hukumnya atau jurisdiksinya kepada warga negaranya. Bapak ambil contoh misalnya kalian, warga negara Indonesia. Kalau kalian berada di Indonesia, tentunya kalian akan tunduk dan taat kepada hukum Indonesia kan? Kenapa? Karena di Indonesia, di wilayah teritorial Indonesia, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Betul ya? Nah, tapi kalau kalian misalnya ke luar negeri, kalian jalan ke luar negeri, misalnya kalian kuliah nanti ke Malaysia misalnya. Kalian kuliah ke Malaysia, itu beda lagi jurisdiksinya. Kenapa? Karena pemerintah Malaysia lah yang punya tanggung jawab, yang punya kewenangan untuk menegakkan hukumnya di wilayah mereka. Jadi ketika kalian orang Indonesia ke Malaysia, maka kalian harus tunduk dan taat kepada hukumnya Malaysia. Bukan hukum Indonesia lagi. Nah, ini kan ada pepatah Minang loh. Pepatah Minang mengatakan di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teritori itu sangat penting. Nah, makanya Indonesia, nanti kita bicara konflik ya, kalau sempat kita bicara konflik, Indonesia itu punya banyak konflik internasional berkaitan dengan perbatasan. Ya, dengan Malaysia misalnya si Padaligitan, yang lagi rame-rame dulu waktu zaman Ibu Susi dengan Cina, ya, dengan Tiongkok di Laut Natuna. Nah, itu soal wilayah. Kenapa? Karena wilayah itu sangat strategis. Karena di suatu wilayah itulah suatu negara bisa menjalankan kewenangannya. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, kemudian yang ketiga, syarat ketiga adalah harus memiliki pemerintahan yang stabil. Nah, ini syarat yang penting nih. Jadi biasanya negara-negara yang baru merdeka, ya, misalnya dulu seperti Indonesia tahun 45 kita masih baru merdeka misalnya, itu banyak yang menyaksikan Indonesia nih pemerintahannya stabil nggak ya? Ya, jangan sampai kemudian pemerintahnya ini jatuh bangun terus gitu, karena kudeta dan lain-lain gitu loh. Ya, jadi negara yang bagus atau negara yang layak menjadi subjek hukum internasional itu adalah negara yang memiliki pemerintahan yang stabil. Memerintah menurut hukum nasional negaranya dan pemerintah tersebut terorganisasi dengan baik. Nah, ini syarat utama sebenarnya. Jadi suatu negara harus punya pemerintahan. Pemerintahan adalah entitas politik. Entitas politik yang menjalankan amanah dari negara. Ya, tadi Bapak sudah bicara soal perbedaan antara negara dengan pemerintahan ya. Bapak sudah menjelaskan itu. Di sana bedanya bahwa negara itu lebih ke ideologis, sedangkan kalau pemerintahan lebih ke politis. Tapi pemerintah adalah persyaratan utama sebenarnya. Kan nggak mungkin ada negara tapi nggak ada pemerintahan, bisa lah. Coba sebutkan ada nggak negara yang nggak punya pemerintahan? Nggak ada. Kenapa? Karena kalau nggak ada pemerintahan ya berarti dia barbar.
dia negara barbar, dia nggak ada yang mimpin, ya kan? Nah itu yang ketiga. Oke, kemudian kita masuk yang keempat. Nah, yang keempat ini sebenarnya syarat yang opsional tapi juga sangat penting. Ya, jadi syarat keempat ini adalah capable to enter into relationship with other state atau cakap dalam melakukan hubungan internasional. Nah, jadi negara yang layak diakui dalam konteks hubungan dalam konteks HI itu adalah negara yang cakap dalam melakukan hubungan internasional. Ya, jadi kalau negara itu nggak punya relasi dengan negara sekitar, kalau negara itu berantem terus kerjaannya gitu ya, nggak punya tetangga dan lain-lain, maka dia tidak dianggap sebagai negara yang layak sebagai subjek HI. Ya, jadi lagi-lagi sama seperti yang dibilang oleh Hugo Grotius tadi ya, bahwa negara itu juga milik individu. Kenapa? Karena tidak ada negara yang bisa hidup tanpa bantuan dari negara lain kan? Nggak ada. Ya, maka kemudian syarat nomor 4 ini menjadi sangat penting. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan internasional, ya, jadi kita bicara hubungan internasional itu setidaknya juga akan bermuara kepada 3C. Ya, jadi 3C ini adalah konsekuensi dari hubungan internasional. Yaitu 3C. Ya, 3C itu adalah kependekan dari cooperation, competition, dan konflik. Nah, jadi ini suatu konsekuensi yang rasional. Jadi ketika suatu negara membuka dirinya dalam hubungan internasional, maka suatu negara tersebut pasti akan mengalami ketiga hal ini. Pasti itu sudah. Ya, jadi negara itu pasti akan mengalami cooperation atau kerjasama. Nah, jadi pasti negara itu akan punya kerjasama bilateral, pasti akan punya kerjasama multilateral, misalnya seperti Indonesia, misalnya kita punya kerjasama ekspor dan import misalnya dengan Amerika, ekspor import dengan Australia, itu kerjasama lahir dari hubungan internasional. Nah, itu yang kerjasama, yang bagus nih, positif. Tetapi lagi-lagi sama halnya juga seperti individu ya. Individu kan bukan hanya bisa bekerja sama, tetapi juga bisa berkompetisi. Nah, jadi Indonesia juga bisa berkompetisi. Ya, tapi mungkin dalam konteks yang lebih positif ya, lebih sehat, misalnya kompetisi dagang atau kompetisi olahraga misalnya. Ya, kalian tahu ya, kalau kita bicara olahraga misalnya, Indonesia itu sama Malaysia itu kompetisinya kuat sekali. Ya, jadi Indonesia itu kalau main bola gitu ya, kalau main bola kita tuh nggak apa-apa Indonesia kalah sama negara lain. Indonesia kalah dengan timnas Vietnam misalnya, dibantai 7-0 nggak masalah kita. Kita mungkin nggak akan marah-marah ya, kita ketawa-ketawa aja. Tapi kalau Indonesia kalah sama Malaysia, ya Indonesia misalnya kalah sama Malaysia 1-0 saja, wah itu sudah panas dingin gitu. Nah itu kompetisi, ya wajar-wajar saja. Ya dalam konteks hubungan internasional wajar-wajar saja, asal kita bisa memanajemeninya dengan baik. Nah, jadi kompetisi sama halnya seperti kompetisi antara individu dengan individu, itu wajar-wajar saja. Kalian bersaing dengan teman sekelas kalian misalnya, supaya dapat A atau supaya dapat B, ya wajar saja. Supaya nilai bagus, nggak apa-apa. Tapi yang dihindari adalah jangan sampai kemudian kompetisi itu menjurus kepada konflik. Nah, nomor 3. Ya, ini nomor 3 adalah konflik. Nah, ini yang berbahaya. Ya, jadi konflik itu berarti pertegangan, ya sudah ada pertegangan, baik itu pertegangan yang bersifat tanda kutip perang dingin, ya masih perang dingin berarti cuek-cuekan saja, atau yang sudah tereskalasi dalam peperangan. Nah, jadi kalau peperangan itu sudah levelnya sudah perang ya, sudah eskalasi kekerasan. Ya Indonesia misalnya kita pernah bukan perang sih namanya, tapi semacam konfrontasi. Ya Indonesia pernah berkonfrontasi dengan Malaysia waktu di zamannya Soekarno. Nah, ini namanya dulu konfrontasi Malaysia. Kita pernah menyerang Malaysia, kita pernah menyerang Singapura dulu. Ya tahun berapa itu ya? Sekitar 57-an, tahun 57-an ya Indonesia pernah berkonfrontasi.
Tapi sekarang kita nggak punya lagi hubungan-hubungan seperti itu ya. Walaupun di negara-negara lain banyak. Ya, misalnya Rusia sekarang lagi perang dingin juga sama Ukraina misalnya. Ya. Jadi ini 3 hal yang tidak mungkin bisa dihindari. Jadi ketika suatu negara itu tunduk kepada hubungan internasional, ketika suatu negara itu melaksanakan hubungan internasional, maka mau tidak mau, ya suka tidak suka, mereka mungkin akan bekerja sama, mereka mungkin akan berkompetisi, dan mereka mungkin akan berkonflik. Tapi kesemuanya itu adalah suatu keniscayaan, ya keniscayaan dari suatu negara apabila negara tersebut ingin terjun dalam kancah internasional, apabila suatu negara itu ingin diakui dalam konteks hukum internasional. Oke, itu ya kawan-kawan. Jadi pertemuan hari ini kita bicara subjek, kita bicara sumber, dan kita juga bicara tentang negara dalam konteks hubungan internasional.